Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin ajma'in amma ba'da. Mari kita mulai perkuliahan kita pada menjelang siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang pertama ini tidak ada materi perkuliahan ya, tapi kita membahas tentang kontrak belajar kaitannya dengan mata kuliah kita metodologi studi Islam. Ya, nanti saya akan kontrak belajarnya, nanti kalian bisa memberikan masukan-masukan sehingga nanti kontrak belajar ini tidak hanya dari dosen, tapi juga mahasiswa ikut andil untuk menyepakati bersama, sehingga ini adalah merupakan kesepakatan bersama. Tapi ada beberapa poin yang itu menjadi bagian dari hak dosen dan itu sudah pasti tidak bisa dimintai saran dan lain sebagainya diubah, tetap seperti itu karena itu dari hak dosen ya. Jadi ada kehadiran, kemudian ada kaitannya dengan konsep penilaian dari hak dosen sehingga tidak bisa apa yang ditentukan ya di dalam kehadiran dan juga kaitannya dengan sistem penilaian. Kayak kita masuk pada konsep kehadiran dan ketidakhadiran perkuliahan. Ya. Jadi selama ini ya kita menunggu adanya aturan dari pihak kampus, apakah kita nanti akan seterusnya sampai akhir perkuliahan itu tetap daring ataukah nanti luring. Ya. Kalau misalkan terus-menerus sampai daring, maka konsep kehadiran dan ketidakhadiran perkuliahan ini mahasiswa dianggap hadir jika mengisi presensi online via Siska iKlas. Siska iKlas itu silakan kalian buka, itu sudah ada settingan dari saya yang kalian tinggal nanti mengikuti kelas ya, tinggal nanti mengikuti kelas sehingga nanti bisa hadir dalam perkuliahan ini ya. Jadi sekali lagi presensi online-nya lewat Siska iKlas yang kemudian silakan nanti diklik saja mengikuti kelas untuk kemudian dianggap hadir. Jadi kehadirannya lewat situ. Yang itu dimulai dari awal waktu perkuliahan, kita kan waktunya jam 10 ya, jam 10.15 ya, jam 10.15 yang kemudian nanti saya setting sebenarnya tidak jam 10.15 tapi setengah jam sebelumnya. Jadi mungkin setengah 10 saya sudah setting, terus kemudian saya akhiri setengah jam setelah perkuliahan selesai. Mungkin bisa jam 12 atau juga jam setengah 1 ya, sehingga nanti kalian bisa dapat mengisi presensi online itu dengan waktu yang cukup banyak ya, sehingga nanti kalau misalkan saat ini belum bisa menemukan sinyal, maka nanti bisa sinyal itu bisa dicari beberapa jam kemudian lah di tempat lain, misalkan itu nyari naik motor kemudian nyari tempat untuk bisa presensi online misalkan itu sudah diberikan kesempatan yang cukup lama ya untuk bisa presensi online. Nah itulah yang kemudian menjadi aturan kehadiran. Karena ini kita sistemnya online ya, sehingga sistem kehadirannya adalah lewat presensi online di Siska iKlas. Kemudian tidak hanya itu, tetap mengikuti perkuliahan secara daring, ya, tetap mengikuti perkuliahan secara daring. Karena nanti kalau misalkan tidak mengikuti perkuliahan secara daring, ini biasanya info-info penting dalam perkuliahan tidak tersampaikan dengan baik, khususnya yang kaitannya dengan kontrak belajar ini, ya. Kaitannya dengan kontrak belajar ini adalah merupakan aturan awal yang kita sepakati bersama dalam perjalanan teknis kaitannya dengan perkuliahan kita. Termasuk nanti akan dibahas bagaimana sistem penilaiannya, bagaimana perkuliahannya, bagaimana UTS UAS-nya, dan begitu seterusnya. Nanti semuanya disampaikan dalam kontrak belajar. Oleh karena itu, ikuti alur setiap perkuliahan yang ada. Mahasiswa dianggap tidak hadir jika tidak mengisi presensi online tepat waktu. Ya, tadi kalau nggak salah tadi saya setting jam 9.30 sampai jam 12.30 ya. Jadi kalau misalkan lebih dari jam 12.30 maka itu sudah tertutup ya, dan itu tentunya kalau tidak mengisi sesuai tepat waktu maka dianggap tidak hadir. Kaitannya dengan urusan sinyal nanti kan karena sudah saya berikan kesempatan waktu yang cukup lama ya, sehingga kalian bisa setidaknya itu bisa mencari lokasi atau sinyal yang kuat di sana. Kalaupun tidak mempunyai kuota, ya nanti tinggal pinjem HP temannya untuk membuka iKlas gitu ya, untuk kemudian diklik kehadiran. Nah, pokoknya tidak ada alasan untuk tidak kemudian mengisi presensi online lah.
Dan mahasiswa yang berhalangan hadir dalam perkuliahan daring tetap mengisi presensi online. Kalau memang ada di pilihan klik izin atau sakit, ya silakan. Kalau misalkan tidak ada, ya nggak apa-apa. Nanti diklik saja mengikuti kelas, nanti dianggap hadir, tetapi berhalangan hadir tidak mengikuti alur perkuliahan secara daring. Ya, nanti bisa dilaporkan ke saya. Kalau cuma satu ya nanti langsung saja ke saya. Kalau lebih daripada 3 nanti lewat Kosma saja, biar nanti Kosma yang melaporkan ke saya. Nah, itu kaitannya dengan ketidakhadiran ini adalah merupakan tidak bisa diungkit ya. Dalam artian Pak, gimana kalau misalkan, nah itu nggak bisa. Ini sudah aturan dari sistem ya. Saya mengikuti aturan sistem dan sistem menginginkan dosen itu untuk mengatur di kelas itu dengan waktu yang ada. Ya, sebenarnya saya sudah menyalahi ya karena waktu kuliahnya itu kan tidak sebanyak itu jamnya. Tapi saya berikan kesempatan untuk bisa mengikuti perkuliahan dengan mengisi presensi online cukup lama. Kemudian kaitannya dengan sistem penilaian. Sistem penilaian ini nanti dalam perkuliahan metodologi studi Islam ini, sistem penilaiannya ada empat rincian. Pertama kaitannya dengan kehadiran. Tadi yang kaitannya dengan kehadiran adalah merupakan aturan sistem tadi ya, yaitu melalui Siska Ikles ya. Sehingga kalau tidak terinput dalam sistem di Siska Iklesnya itu, maka berarti dianggap tidak hadir. Ya, itu berarti urusannya dengan sistem. Kalau urusannya dengan sistem itu bukan dengan dosen, ya, bukan dengan dosen. Jadi nanti bisa menghubungi TIPD ya, yang bagian IT di kampus ya, bahwa ini kok Siskanya kok lemot banget misalkan gitu. Itu nanti urusannya di situ. Bukan urusannya ke dosen ya. Kalau misalkan ini sistemnya gimana ya? Nah, itu saya tidak tahu menau kaitannya dengan sistem. Yang jelas bahwa presensi kehadiran itu lewat Siska Ikles. Nanti bisa ikuti menghadiri perkuliahan berikutnya setelah mengisi presensi. Nah, nanti sistem itu akan menutup nama mahasiswa yang kalau tidak mengisi presensi dari awal sampai akhir perkuliahan itu minimal 75% kehadiran. Jadi 75% kehadiran itu akan menjadi catatan mahasiswa yang tetap dianggap ikut perkuliahan. Kalau mahasiswa itu di bawah 75% kehadirannya, maka nanti sistem akan menggelapkan namanya. Kalau namanya digelapkan, tidak terang, itu nanti masalahnya tidak dapat diinput nilainya. Walaupun mungkin dia ikut UTS, ikut UAS di saya, dan ada nilainya di saya. Tetapi saya tidak bisa menginput nilai di Siska karena namanya itu digelapkan oleh sistem. Kenapa digelapkan? Karena dia di bawah minimal 75%. Karena kehadirannya itu kurang sekali dari batas minimal 75%. Akhirnya sistem otomatis menutup akses dosen untuk memberikan nilai dengan namanya gelap gitu ya, sehingga tidak bisa diklik namanya. Oleh karena itu jangan sampai kemudian kehadiran mahasiswa di bawah 75% dari total semua pertemuan selama perkuliahan satu semester ini. Nah, persentase penilaiannya adalah 15%. Kehadiran ini, persentase penilaian di saya itu adalah 15%. Kemudian selanjutnya adalah tugas makalah ya, atau resum, ya, rangkuman atau tugas makalah nanti kita sepakati ya, dengan persentase penilaian 20%. Ya, termasuk juga nanti presentasinya, mempresentasikan makalahnya itu juga termasuk bagian dari ini. Jadi 20% di situ. Ya. Sehingga kalau misalkan ada yang tidak mengerjakan makalah atau juga tidak mau presentasi, maka nanti penilaian dari 20% ini akan berkurang. Kemudian selanjutnya adalah UTS. Ya, dengan persentase penilaian 30%. UTS, ya, ujian tengah semester. Nanti kita pertemuan ada 16 kali, ya, yang 7 kali pertemuan pertama sebelum UTS, ya, nanti setelah 7 kali pertemuan, setelah itu UTS. Terus 7 kali pertemuan lagi setelah UTS, baru setelah itu UAS. Nah, itu berarti jumlah totalnya semuanya ada 16 pertemuan, ya, termasuk UTS dan UAS-nya. Kalau perkuliahan tatap mukanya, ya, tatap muka baik itu daring ataupun luring nanti, itu kita 14 pertemuan. 14 pertemuan. Untuk yang UAS, nanti nilainya, ya, UAS ini karena memang ujian akhir, sehingga lebih banyak penilaian akhirnya di UAS. Sehingga disinilah kemudian kalian
harus bisa memanfaatkan nilai UAS-nya ini untuk membantu mendongkrak nilai-nilai yang sebelumnya mungkin kehadiran atau tugas makalah yang kecil atau TS yang kurang maksimal, sehingga bisa dimaksimalkan di UAS untuk kemudian mendapatkan nilai yang terbaik. Ya. Aturan selama perkuliahan itu sistem penilaiannya, sistem penilaian. Oh ya, untuk sistem penilaian ini akan saya upload di Siska input nilainya itu setelah UAS ya. Jadi setelah UAS maksimal 7 hari selama setelah UTS ya, setelah UAS 7 hari setelah UAS itu akan saya upload nilainya di Siska. Oleh karena itu nanti mahasiswa diharapkan selalu memantau Siskanya, dibuka terus setiap hari. Barangkali dosen pengampu mata kuliah sudah mengupload atau sudah mengirimkan nilainya di Siska. Itu selalu dipantau ya. Jangan sampai kemudian nanti lama memantau akhirnya sistem mau tutup baru komplain ya, baru dibuka dan ternyata ini kok nilainya salah ini, misalkan kayak gitu ya, salah nilainya misalkan, terus kemudian menghubungi dosennya, tapi karena di akhir-akhir kesulitan dosen karena menjelang penutupan sistem untuk ditutup penilaiannya. Oleh karena itu harap mahasiswa tepat waktu untuk ngecek gitu ya, sehingga dosen begitu langsung mengupload nilainya, kalian sudah langsung bisa melihat, oh ini angkanya. Kalau memang tidak sesuai dengan persentase sistem penilaian yang disepakati, maka nanti bisa komplain, Pak, saya nilai UAS-nya 90 kok, di sini kok nilainya jadi 70 ya, nah, gitu kan, misalkan gitu. Nilai UAS-nya 90 kok isinya jadi 70, itu dari mana ya, misalkan gitu. Ya, silakan nanti dikomplainkan, karena mestinya kalau sudah 90 ini kan sudah A, kalau 70 kan berarti B, ya, berarti B plus, ya, apa B ya, B saja. Kalau yang 70 itu B. Kalau sementara kalau yang 90 itu kan A, nah, itu kan beda jauh, ya. Sehingga silakan nanti dikomplain. Tapi komplain itu harap segera cepat ya, karena kita bermain dengan sistem ya, kalau sistemnya tutup nanti tidak bisa mengupload lagi dosen karena sistemnya sudah ditutup. Nah, gitu. Kalau sistemnya sudah ditutup maka butuh lobby kepimpinan ya, butuh lobby ke bagian IT, itu yang repotnya di situ kelamaan ya. Itu yang dosen akhirnya nggak mau lah, males misalkan gitu, karena harus kepimpinan dulu, harus ke TIPD dulu untuk mengganti masalahnya, untuk membuka akses untuk menginput nilai, masalahnya di situ. Ya, jadi harap tepat waktu untuk kemudian terus memantau Siska. Ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan aturan selama perkuliahan, ini nanti kita tetap menunggu keputusan dari kampus ya, kalau memang misalkan sampai 1 semester ini kita daring semuanya ya, pertemuan kita ya berarti kita pakai medianya adalah Zoom atau Google Meet ya. Nanti kalau bisa mahasiswa ketika Zoom atau Google Meet itu videonya diaktifkan ya, sehingga terlihat ya, dan ketika terlihat itu pakai baju yang bebas sopan, bebas terserah, yang penting sopan gitu ya. Kaos boleh lah gitu ya, kaos boleh, yang penting sopan gitu aja. Makan dan minum boleh gitu ya. Selama perkuliahan boleh sekali. Bahkan kalau yang luring pun akan saya bolehkan makan dan minum, misalkan di kelas gitu ya, di kelas ketemu tatap muka, kemudian kalian pengen makan, pengen minum, silakan, asalkan selama perkuliahan itu tetap fokus dalam perkuliahannya. Maka saya bolehkan untuk makan dan minum, gitu. Supaya nyaman, supaya enak, gitu ya, supaya tidak bosan di kelas. Maka silakan boleh makan dan minum, misalnya. Gitu. Apalagi yang ini daring ya, apalagi daring, maka sangat dibolehkan sekali makan dan minum. Silakan. Kemudian mahasiswa dimohon untuk mengantisipasi gangguan sinyal internet. Ya. Ini alasan klasik, ini selalu alasan sinyal internet atau kuota, gitu ya. Pokoknya yang jelas berusahalah untuk kemudian ini kan yang namanya kuliah itu mencari ilmu, sehingga kalian berusaha. Kalau bisa, kalau di daerah pegunungan misalkan ya mungkin cari titik yang itu di situ banyak sinyal. Kalau memang kuotanya tidak ada ya mungkin minta ke orang tuanya. Ini karena untuk kuliah misalnya gitu. Ya, bukan untuk yang lain. Jadi kalau misalnya punya kuota jangan dihabiskan untuk selain kuliah ya. Karena kuliahnya juga butuh kuota. Nah, gitu. Sehingga bisa terus mengikuti alur perkuliahan. Kemudian mahasiswa diharapkan mengikuti alur perkuliahan secara daring dengan baik dan tuntas. Karena kadang ada mahasiswa terutama yang kontrak belajar ini ya, tidak mengikuti kontrak belajar sehingga dia tidak tahu ketentuan-ketentuan dasarnya. Nah, padahal itu mestinya sudah dipahami betul ya, ketentuan dasar selama perkuliahan 1 semester ini.
sehingga dari situ mahasiswa bisa mengikuti dengan baik. Ya. Oleh karena itu, silakan ikuti alur, kalau misalkan disuruh ke Zoom, ya silakan ke Zoom. Ya. Terus kemudian kaitannya dengan media dan alat pembelajaran kita. Ya. Alat pembelajaran kita ya bisa handphone, smartphone, ya, laptop atau komputer, itu silakan saja ya. Silakan saja menggunakan media alat yang seperti ini. Ya. Kalau bila perlu ya laptop gitu ya, biar nanti terlihat gambarnya lebih terang atau lebih besar dibandingkan hanya HP. Kemudian media pembelajarannya Siska iKlas khususnya adalah yang kaitannya dengan presensi kehadiran. Jadi kehadiran mahasiswa silakan lewatnya Siska iKlas. Ini sangat sangat pasti sekali gitu ya. Dan saya setting Siska iKlas juga di Siska ya. Kemudian via Zoom ini yang seperti ini ya, via Zoom. Kemudian via Google Meet kalau memang tidak memungkinkan Zoom, Google Meet. Cuma masalahnya gini, untuk yang laptop saya ini lebih cocok Zoom. Ya. Kalau yang Google Meet loadingnya luar biasa, ya lemotnya luar biasa. Gitu. Jadi saya lebih memilih yang pakai Zoom, yang laptop ya. Kalau yang HP semuanya bebas, bisa semuanya. Maka nanti gini, kalau misalkan Zoom itu saya bisa, kalau misalkan Google Meet mintanya, maka nanti dari PJ ya penanggung jawab perkuliahan ini yang metodologi studi Islam itu siapa, kelas yang PJ-nya siapa, nanti yang buka linknya adalah yang PJ saja. Nah, biar nanti saya pakai yang HP, biar nanti tidak loading, ya, tidak lemot. Gitu. Karena laptop saya ini kebetulan yang nyaman itu pakai Zoom. Kalau yang Google Meet itu loadingnya luar biasa. Kemudian via WhatsApp Group, wah ini adalah merupakan media yang utama ini. Info-info dan lain sebagainya ada di WhatsApp Group. Kemudian YouTube. Nah, dari via Zoom, ya Zoom yang kemudian ini kan direkam ini ya, direkod nih. Ini sedang kita rekam ini. Ya, sehingga pertemuan kita ini akan nantinya di YouTube-kan atau dikirimkan ke YouTube. Ya, di-share ke YouTube pembelajaran khusus pembelajaran. Nanti saya share nama ininya ya, nama YouTube-nya ya. Kalau ini nanti dibuka nanti di sini. Nah, ini adalah khusus perkuliahan saja, mau subscribe atau tidak ya terserah. Yang jelas nanti semua rekaman-rekaman perkuliahan, kalau kalian misalkan mau pengen mengulang kembali pertemuan perkuliahan, bisa lihat di YouTube. Nah, Google Classroom yang tadi sempat ada beberapa kendala tadi nggak bisa masuk mahasiswa, itu sebenarnya untuk kaitannya dengan file, ya. Jadi file-file kayak makalah, kemudian saya juga yang PPT ini juga saya kirimkan di semuanya di Google Classroom kan, dikirimkan di Google Classroom. Termasuk juga Google Classroom ini nanti share kaitannya dengan ujian UTS dan UAS-nya itu semuanya di Google Classroom ya. Nanti seminggu ini silakan kalau masih belum bisa aktivasi kaitannya dengan email akun mahasiswanya, maka nanti akan saya ganti Google Classroom-nya pakai yang akun biasa. Ini kan saya pakai akun kampus ya, Google Classroom-nya pakai akun kampus. Karena ini kaitannya dengan perkuliahan, jadi pakai semuanya pakai akun kampus. Ya, termasuk mahasiswanya, dosennya juga semuanya pakai akun kampus. Kayak gitu. Sehingga kalau misalkan memang dalam 1 minggu ini akun mahasiswanya belum aktivasi ya belum aktif, maka nanti Google Classroom-nya akan saya pindah ke akun yang biasa, yang ke Gmail biasa ya. Biasa. Sehingga nanti bisa pakai akun biasa bisa masuk ke situ ya. Tujuannya Google Classroom ini adalah untuk kaitannya dengan penyimpanan file ya. Jadi semua arsip perkuliahan kita itu ada semuanya di Google Classroom. Kalau di WA itu nanti karena ini HP ya, kaitannya dengan HP, maka kalau HP-nya ngeblank, kemudian di reset semuanya, hilang semuanya sudah. Ya, atau di grupnya di-clear-kan gitu ya, WA-WA-nya, itu hilang juga nantinya. Nah, ini yang repot di situ. Ya, sudah dihilangkan, HP-nya sudah di-reset, ya, dikembalikan ke setelan pabrik awal, misalkan gitu. Itu hilang semua nantinya. Nah, kalau di Google Classroom lebih aman. Nah, itu. Sehingga arsip itu semuanya ada di Google Classroom. Apakah itu makalah, PPT, ya, termasuk nanti aturan yang link-link yang kaitannya dengan Google Form yang UTS dan UAS itu semuanya saya masukkan ke Google Classroom gitu, nanti diaksesnya lewat sana. Kemudian Facebook, nanti sesekali saya akan live streaming Facebook. Di samping juga saya akan rekamkan di via Zoom, juga nanti akan live streaming Facebook. Nanti bisa dilihat ininya ya, Facebook itu adalah link namanya gitu ya sebenarnya. Ya, link-link ini adalah untuk kuliah saja. Ya.
kalau mau di-like atau di-share ya silakan saja. Tapi saya tidak meminta, termasuk yang tadi YouTube ya. Yang YouTube itu silakan saja. Tapi kalau pengen terus mengikuti, karena semua perkuliahan ya, kalian semester pertama kalau misalkan ini metodologi studi Islam, mungkin ada yang usul fikih misalkan, ya nanti bisa lihat usul fikih yang di YouTube-nya saya itu, yang kaitannya dengan perkuliahan ya. Semuanya di-share di link YouTube itu. Ya. Itu sebenarnya link YouTube-nya ada 2 ya, tapi yang satu pribadi, yang satunya buat untuk perkuliahan. Jadi yang untuk perkuliahan ini silakan saja dimanfaatkan ya, dilihat lagi, bila perlu di-subscribe gitu ya, biar lebih enak gitu ya, kaitannya dengan share dan lain sebagainya. Silakan saja. Ini adalah media kita, media pembelajaran kita selama daring ya, selama daring. Nanti kalau sudah luring ya, itu nanti kita sudah mengurangi beberapa media pembelajaran yang secara daring kayak Zoom mungkin sudah dikurangi. Tapi YouTube mungkin masih ada. Nanti akan saya rekamkan pribadi gitu ya, nanti di YouTube-kan gitu. Supaya untuk bisa mudah ini ya sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya tugas makalah ya. Tugas makalah ini nanti silakan buat makalah nanti akan kita bahas. Makalah kertasnya A4S, fontnya 12, spasinya 1,5 cm, kanannya 2 cm, kirinya 3 cm, atasnya 3 cm, bawahnya 2 cm. Footnote-nya atau referensinya nanti minimal 2 buku dan 2 jurnal. Nah, sekarang ini ya zaman-zaman sekarang itu buku sekarang sudah dikalahkan oleh jurnal. Orang bergelar profesor itu bukan punya banyak buku karangan, bukan, tapi justru banyak jurnal, dan jurnal itu bahkan kemudian sampai tingkat internasional ya, terindeks Scopus gitu. Nanti akan bergelar profesor nantinya. Jadi jurnal lebih tinggi daripada buku, sehingga sekarang itu lebih tinggi kalau referensinya itu pakainya jurnal bukan pakai buku ya. Silakan saja nanti 2 buku dicari, 2 jurnal cari. Banyak yang di online ya, di online itu udah di Google cari saja yang kaitannya dengan jurnal tentang apa gitu ya. Itu sudah banyak sekali. Halaman isi minimal 5 lembar. Isi ini adalah kaitannya dengan pendahuluan, terus kemudian pembahasan, kesimpulan itu isi. Yang kaitannya dengan cover, terus kemudian daftar pustaka itu bukan isi. Jadi kalau misalkan digabung dengan cover, terus kemudian digabung dengan daftar isi, daftar pustaka bukan daftar isi nggak ada ya kalau 5 lembar itu. Daftar isi itu kalau 20 halaman itu baru ada daftar isi. Kalau di bawah 20 halaman itu tidak ada daftar isi. Nah itu, sehingga silakan saja, lebih banyak nggak apa-apa. Kalau misalkan ini makalahnya mau dipubliskan atau dipublikasikan di jurnal ya malah minimal 15 halaman ya. Kemudian pembagian kelompok ya. Nanti kita bahas saja pembagian kelompok ini di WA group ya. Nanti di WA group pembagian kelompok yang jelas nanti membutuhkan 10 kelompok ya. Kalau bisa nanti disiapkan kelompok-kelompok yang akan masuk ya. Mungkin Kosma atau PJ juga siap untuk membantu ini kelompok-kelompok. Nanti presentasinya dilakukan dalam bentuk video ya, dalam bentuk video. Kalau mau video yang bikinan ya bisa 3 menit atau 5 menit silahkan saja, nggak apa-apa ya. Nanti di share. Nah, nanti video itu akan saya upload di YouTube khusus perkuliahan tadi ya. Kalau mau ya, kalau memungkinkan ya berarti pakai Zoom seperti ini ya, biar kelihatan, biar langsung ya. Kalau yang video kan tidak langsung ya. Dia bikin jauh-jauh hari kemudian diupload pada saat jam dia presentasi misalkan gitu. Ya. Itu silakan saja. Yang jelas presentasinya pakai video, bisa video yang tidak langsung atau yang langsung, Zoom atau Google Meet. Terus nanti silakan kalau setelah presentasi, pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya, pembahasan, diskusi bisa lewat WA group boleh. Yang penting kaitannya dengan tadi kelompok ya, kelompoknya ada 10. Jadi nanti akan ada materi yang itu tidak ada kelompoknya, nanti kembalikan ke saya lagi. Singkat saja PPT-nya, singkat Pak ya, diarsipkan sebagai bagian dari pengembangan materi perkuliahan. Nanti kalau bisa nanti dicatat, ditulis, udah diarsipkan. Dan nanti itu sebagai bagian dari pengembangan materi perkuliahan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik yang itu bisa disampaikan dan menjadi perkembangan materi ya, pengembangan materi perkuliahan. Semua file materi, makalah, PPT dan lain sebagainya, video kayak tadi, itu semuanya diupload di Google Classroom ya. Semuanya diupload di Google Classroom. Karena ini kaitannya dengan arsip perkuliahan. Sehingga nanti tidak hilang
ya, tidak hilang. Kalau di WA itu nanti hilang masalahnya, dihapus dan sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi bagian dari yang perlu dipahami ya. Jadi sekali lagi nanti membutuhkan 10 kelompok ya, nanti kita bahas di WA grup saja. Terus nanti dibikinkan dari kelompok itu akan membuat makalah dengan minimal 5 lembar isi tadi dengan referensi buku 2 buku dan 2 jurnal minimal. Nah, terus kemudian presentasinya dibuat PPT, singkat-singkat saja, poin-poinnya saja yang penting. Terus kemudian nanti diupload di Google Classroom. Ya. Untuk sementara Google Classroom-nya 1 minggu ini, silakan pastikan aktivasi ininya link akun mahasiswanya ya. Kalau misalkan tidak bisa aktif, nanti saya buatkan Google Classroom yang baru yang itu pakai yang Google Gmail yang biasa. Kemudian selanjutnya materi perkuliahan kita tadi sudah saya kirimkan kaitannya dengan RPS-nya ya, itu sudah jelas sekali. Nanti ada 16 pertemuan, kita akan ada materi itu 13 materi. Nah, satunya 14 materi itu satunya ini yang sekarang ini kontrak belajar ini. Jadi yang kontrak belajar ini kita anggap saja sebagai sesuatu yang ini ya, yang tidak dianggap sebagai materi perkuliahan. Sehingga nanti pertemuan yang kedua, pertemuan ketiga itu sudah mulai materi dan begitu seterusnya. Nah, nanti dari materi-materi yang ada untuk yang pertemuan pertama ini masih saya, pertemuan yang kedua itu masih saya. Jadi konsep agama, fungsi agama, kebutuhan manusia terhadap agama itu masih kaitannya dengan dosen yang akan menyampaikan. Nah, barulah kemudian pertemuan yang ketiga ini adalah tugas kelompok masing-masing untuk membuat makalah dan presentasi. Untuk yang pertemuan ketiga ya. Jadi 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah tugas sebelum UTS dan itu ada makalahnya. Ya, sehingga akan ada 5 kelompok yang akan presentasi sebelum UTS. Yaitu pada pertemuan yang ketiga untuk kelompok 1, pertemuan yang keempat untuk kelompok 2, pertemuan yang kelima untuk kelompok 3, pertemuan yang keenam untuk kelompok 4, pertemuan ke-7 untuk kelompok yang kelima. Setelah itu kita free dulu untuk ini, untuk UTS ya, kita bebas materi dulu, kita UTS-kan materi-materi yang sudah didapatkan sebelum UTS tadi. Nah, kemudian setelah UTS, makalah yang berikutnya ya, yaitu kelompok yang ke-6 mulai di pertemuan yang ke-9 ya. Pertemuan yang ke-9 nanti adalah makalah kelompok yang ke-6, kemudian 10 kelompok yang ke-7, 11 kelompok yang 8, 12 pertemuan yang ke-12 kelompok yang ke-9, pertemuan yang ke-13 kelompok yang ke-10. Nah, untuk yang 14 dan 15 ini kan sudah habis kelompoknya, sudah tidak ada kelompok lagi, maka nanti itu urusan balik lagi ke saya. Nanti akan saya sampaikan lagi ya, penyampaian dari saya. Kalau bila perlu kita sepakati saja, kalau misalkan ada gimana kalau dibikinkan webinar saja, biar nanti ada kelas lain yang bisa mengikuti perkuliahan secara umum, misalnya gitu di pertemuan 14 dan 15 yang itu tidak ada kelompok presentasi ya, ya boleh silakan. Atau misalkan kita datangkan dosen tamu ya, so boleh ya kita buat seperti itu boleh juga. Satu semester ini ya, nanti bisa. Dan selanjutnya ujian tengah soal dengan waktu yang terbatas. Biasanya saya kasih waktu 2 jam ya. Enak banget itu 20 soal pilihan ganda 2 jam, open book lagi ya. Kemudian pertanyaan seputar materi yang pernah disampaikan dalam perkuliahan, tidak akan pernah keluar dari perkuliahan, dari materi perkuliahan yang ada. Sebelum ujian nanti akan diberikan kisi-kisi dulu ya. Dan lewat Google Form, nanti Google Form saya upload di Google Classroom begitu. Makanya fungsi Google Classroom itu diantaranya itu tadi, yaitu untuk mengupload Google Form untuk UTS dan juga untuk UAS. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bahas lagi kaitannya di WA Group. Ya, saya tutup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. WA Group ya. Iya, Pak. Iya, Pak.